kita tahu di dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini ada istilah mafia. Oh iya. Jadi pernah tidak Oma dihubungi atau dikontak oleh para mafia untuk jangan lagi lah mengurus masalah ada satu kali. Itu surat. Oh iya? Ya, dia adalah pelaku dan dia cukup penting di NTT. Saya Oke. Halo sahabat Katong Bercerita, jumpa lagi bersama saya Itu Daman dalam podcast Katong Bercerita. Hari ini kita akan bercerita bersama seorang pendeta, yaitu Oma Emi. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Sahabat Katong Bercerita, kita bercerita kali ini akan menceritakan bagaimana sih perjalanan hidup seorang pendeta Emi. Yang banyak orang bilang pendeta yang selalu ribut-ribut di jalanan untuk memperjuangkan segala hak yang tidak didapatkan oleh beberapa orang. Iya. Jadi, kita ingin tanya-tanya dengan Pak Pendeta hari ini. Pak Pendeta ini aslinya orang mana? Ya, itu dia. Di dalam saya ini ada berbagai macam darah suku ya. Ya. Tapi ayah saya itu orang Rote. Rote. Ibu saya yang Ambon, tapi sudah istilahnya sudah dengan Rote ya. Jadi sebetulnya lebih banyak darah Rote. Kenapa saya sampai paham ibu? Karena ibu dan bapak pisah ya. Jadi akhirnya karena sejak kecil jadi akhirnya kami masuk ke marga ibu. Jadi dari kecil saya sudah dihantar kepada persoalan budaya ya. Jadi lumayan bahwa saya mengalami apa yang disebut tidak saja terlalu dengan budaya patriarki, tapi kami bisa masuk ke farm ibu dan itu menjadi branding ya. Tapi sebetulnya lebih banyak di dalam diri saya itu darah dari suku Rote. Kalau dalam keluarga anaknya berapa orang? Anak hanya satu. Satu orang. Iya. Sekarang di mana? Sekarang sudah menikah, ada di Bogor dengan bapak di sana, semuanya di Jakarta bolak-balik. Kita mau tanya juga nih untuk teman-teman Katong Bercerita tahu awal mula Oma ingin menjadi seorang pendeta. Nah, itu dia. Jadi itu sebenarnya dari kecil. Kakek kan seorang pendeta. Iya. Jadi dia selalu kalau datang ke sini, kan ini ada gereja di sebelah sini. Saya dibesarkan di tempat ini, di Bakunase di Panjarum ya. Suka membawa saya itu ke gereja. Jadi agung banget ya pendeta itu di atas mimbar gitu. Jadi dalam permainan anak-anak dan teman-teman kadang-kadang kita main sebagai ada yang pendeta, ada yang jemaat begitu. Lalu kemudian itu terlupakan dan pada suatu saat waktu itu kalau tidak salah mau lulus kelas SD dan SD waktu itu saya diikut sertakan dalam semacam ujian akselerasi. Iya. Jadi saya tidak pernah merasakan kelas 6 SD. Jadi kelas 5 ternyata lulus. Langsung SMP? Ya, langsung SMP. Dan saat itu tiba-tiba terlontar dari mulutku, kalau begitu besar saya mau jadi pendeta. Begitu. Karena memang profesi pendeta dan juga kehidupan kegerejaan itu lebih kental ya di kita. Karena kakek itu pendeta. Dia salah satu yang juga merintis jemaat yang di Mosu, di Angpoang bersama-sama
Opa Pendeta Naiola. Jadi mereka itu perintis-perintis di sana. Ya setelah kembali, habis itu dia pensiun. Nah, itu yang kemudian waktu sekolah itu sudah lupa ya. Sampai SMA sudah lupa. Berjalan normal-normal saja gitu loh. Malah saya masih ikut apa tuh namanya, sedikit remaja itu kan sedikit nakal-nakal ya. Jadi dulu saya paling suka apa namanya, olahraga, jadi Iya. atlet. Itu saya pelari sprinter. Oh, berarti kita sama dong, Om. Iya, Saya juga jadi sprinter. dari SMP, SMA tuh Popsi itu dapat medali emas ya. Bangga bangga sekali gitu loh. Lalu kemudian waktu itu mau diikut sertakan kayak kalau nggak salah apa nasional, tapi nggak bisa. Jadi teman-teman juga tahu bahwa saya itu suka nyanyi. Lalu kemudian mereka dorong untuk ikut pop singer. Jadi saya kayaknya udah mulai lupa apa kaul waktu SD itu bahwa saya mau Cita-citanya. jadi pendeta. Ikut-ikutan aja biar rame kan, itu anak-anak SMA remaja-remaja ya. Jadi ternyata harus mewakili NTT ke apa Ajang tingkat nasional. nasional. Walaupun tidak mendapat nomor, tapi bagi saya itu sesuatu yang wah, ini baru sadar bahwa ternyata bahwa saya juga bisa nyanyi dan bisa dipertaruhkan gitu loh. Nah, waktu pulang kebetulan waktu itu yang mendoakan saya itu pendeta. Dulu kami di gereja Shalom ya. Jadi Bapak Pendeta Ndun. Dia bilang, itu cepat pergi Akademi Teologi Kupang itu udah panggil itu namanya keluar di dulu kan masih radiogram ya. Iya. Jadi ternyata dia sudah daftar dan akhirnya saya masuk ke Akademi Teologi Kupang dulu yang sekarang ini adalah Fakultas Teologi UKAW. Jadi itu story-nya di situ. Jadi jalannya itu mengalir tapi kayak dituntun. Jadi bukan cita-cita yang paling ideal begitu ya. Setelah masuk di perguruan tinggi ilmu teologi, ada tidak tantangan yang membuat Oma, kayaknya ini jalannya atau tidak? Banyak sekali tantangannya ya. Apa namanya? Dulu kan kita pikir masuk teologi itu hanya baca Alkitab, nyanyi, ibadah. Ternyata kan itu ada studi-studi khusus, misalnya bagaimana mengurai Alkitab secara biblikum ya, teks kritik dan lain-lainnya itu kami terpukau dan saya, wah ini ternyata bisa diobrak-abrik gitu loh, secara ilmiah ya, bukan mau merusak apa ranah teologinya, tapi secara ilmiah semuanya itu dilihat secara ilmiah gitu loh. Jadi tidak hanya rohani doang. Jadi belajar sejarahnya dan sebagainya, dan itu tantangannya luar biasa karena sebelum kami itu dibawa ke ranah teologi dan juga yang memang ada kaitannya dengan kegerejaan, itu yang kami harus pelajari adalah filsafat ya. Itu filsafat 1 sampai dengan 4 atau 7 itu. Dan bayangkan itu semua filsafat-filsafat yang melatar belakangi penulisan Alkitab. Itu kalau kita tidak bisa mengelola apa namanya logika kita, mengelola apa emosi kita, di pertengahan itu pasti udah lari, ya, udah lari. Karena kita dibawa dulu kepada konteks dunia nyata yang memang dengan berbagai filsafat-filsafat baik kuno maupun modern, dan kemudian baru kita masuk ke dalam Alkitab, lalu kemudian kepada teologinya, baik perjanjian baru, perjanjian lama, lalu kemudian ajaran-ajaran gerejanya dan sebagainya. Dan itu tantangannya tidak gampang ya, karena kami dulu sebelum masuk teologi semuanya itu kan dicekoki dari gereja, dari orang tua, dari mana-mana. Sementara di sekolah teologi saya bergumul dengan pribadi sendiri, dengan soal-soal berteologi, dengan soal-soal Alkitab, dengan soal-soal kegerejaan. Itu betul-betul menggojlok kami, sehingga betul-betul kami ketika menjadi pendeta itu diperlengkapi secara lengkap ya, sesuai dengan kurikulum yang ada. Tetapi juga ada kurikulum yang memang itu tantangannya luar biasa, yaitu praktik lapangan. Jadi kami dulu
dipersiapkan pendeta itu di pedesaan. Ngebayang nggak anak SMA yang biasanya hura-hura eh, apa kayak milenial Iya, iya. gitu, tiba-tiba harus kerja sawah. Nah, itu dia, kerja sebagai petani begitu. Itu tantangan tersendiri. Dan sempat ada Bagaimana? pemikiran, kayaknya harus berhenti, tidak? Atau tidak? Satu kali kan saya bilang, aduh kalau kayak gini terus nih lebih baik saya pulang. Tapi karena ada banyak teman ya, jadi saling membagi spirit. Jadi eh, ayo kita terus, kayaknya menarik. Lama-lama menjadi menarik karena bagaimana mengkombinasikan kehidupan berasrama. Iya. Kehidupan berasrama kami itu juga bagi saya itu sesuatu yang unik karena terbukanya suatu persaudaraan yang lebih oikumenis ya, berbagai etnis dari berbagai latar belakang. Kami tinggal bersama, berantam bersama, kemudian belajar bersama, dan itu sesuatu yang cukup membuat kita bertumbuh, membuat kita lama-lama kelamaan pengen masuk terus di dalam lingkungan itu, dan apa yang disebut sebagai latar belakang seminarium ya. Jadi kita berteologi, belajar teologi bukan saja di dalam kelas, tetapi juga dalam pergaulan dengan berbagai perbedaan karakter dan latar belakang budaya. Bagi saya itu sesuatu yang menarik karena disitulah kontekstualisasi pelajaran-pelajaran teologi yang kita dapat. Jadi terlepas dari cerita itu tadi, Oma, dan kita lihat bukan saja saya sendiri, tapi semua orang Indonesia lihat bahwa Oma ini salah satu pejuang juga, pejuang hak Terima asasi kasih. manusia dan lain sebagainya, sampai pada memperjuangkan kasus-kasus yang besar. Banyak orang yang mengatakan, kenapa Oma Pendeta ini lebih baik di gereja aja lah, kenapa harus turun ke jalan lagi? Kira-kira bagaimana Iya, tanggapan? pada suatu saat, sebetulnya itu sebagai pendeta perempuan ya. Iya. Sebagai pendeta perempuan, itu kami bergumul sebetulnya ya dengan eksistensi kami. Pada suatu saat saya bersekolah setelah dari Akademi Teologi Kupang, vikaris, lalu kemudian menjadi pendeta. Habis itu saya kemudian sekolah teologi di Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Jakarta, di Jakarta. Nah, karena saya sudah pendeta, lalu di Jakarta tuh mereka minta supaya ikut dalam pelayanan kegerejaan di Jakarta ya. Dan akhirnya mereka menawarkan apakah mau di jemaat atau di lembaga-lembaga keumatan. Nah, waktu itu kebetulan fokus studi saya itu pastoral. Jadi kemudian guru saya itu Profesor Dr. YLCH Abineno menawarkan, kamu sudah terbiasa di jemaat, jadi bagaimana kalau di lembaga keumatan, yaitu di Rumah Sakit Cikini. Dan saya punya Rumah Sakit PGI Cikini ya, itu rumah sakit Kristen terbesar juga. Lalu aku mengambil studi teologi pastoral khusus pelayanan kepada orang sakit di rumah sakit. Jadi skripsi saya S1 itu pelayanan pastoral kepada orang sakit. Jadi saya mendalami itu, dan kemudian setelah selesai itu kan ada sedikit waktu tunggu ya. Karena kan pendeta perempuan nih dulu agak susah mau ditempatkan di kota atau di kampung gitu. Nah, dalam waktu tunggu itu kemudian Rumah Sakit Cikini menawarkan daripada nunggu cukup lama, bagaimana kalau membantu di Rumah Sakit Cikini. Dan kemudian saya menjadi semacam tenaga utusan gereja yang melayani di dunia kesehatan, terutama di rumah sakit waktu itu. Lama-lama akhirnya keterusan sampai terlibat lebih dalam itu di apa yang disebut community health development. Itu di Persatuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia.
Di dalamnya ada ranah advokasi, Hmm. advokasi kesehatan. Nah, waktu itu kan terutama rumah-rumah sakit seluruh Indonesia, rumah sakit Kristen, itu bagaimana mengampu kesehatan masyarakat terutama sebagai bagian dari apa yang kami sebut pelayanan holistik di dunia kesehatan. Kristiani terutama ya. Ya. Jadi itu kemudian dikembangkan dan salah satunya juga mengembangkan studi teologi apa yang disebut health, healing, and wholeness. Apa itu kesehatan, apa itu penyembuhan, dan apa itu keutuhan. Diambil dari dasar pastoral untuk dunia kesehatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi itu menarik. Lama-lama kan saya begitu terlibat di dalam studi-studi itu, dan setelah beberapa lama saya di Pelkesi juga di dunia kesehatan Kristiani, cukup lama di situ, dan pada suatu saat ada persoalan banyak sekali aktivis-aktivis HAM Iya. yang dari daerah-daerah konflik itu dikirim ke rumah-rumah sakit di Jakarta untuk mereka juga di treatment lah karena mereka trauma dan lain-lain. Dan di rumah sakit Cikini ada beberapa yang masuk sehingga akhirnya dari mereka bilang boleh nggak melayani khusus mereka. Nah, ketika terlibat dengan teman-teman ini, saya kemudian terserap ke dalam apa yang disebut advokasi terhadap para human rights defender ya, yang masuk ke rumah sakit. Dan akhirnya saya pada saat itu juga untuk pastoralnya aja ya. Lalu kemudian sangat terlibat di dunia HIV dan AIDS. Jadi mula-mula itu advokasi saya munculnya dari situ sebetulnya. Ketika advokasi untuk soal kesehatan terutama HIV dan AIDS yang stigma dan diskriminasinya cukup tinggi, maka saya terlibat di dalam soal advokasi HAM. Dan itu cukup hektik ya, selama hampir 20 tahun terlibat di dunia itu. Dan kemudian saya diajak untuk bersama-sama turun ke Papua. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2000-an ya. 2000-an sekitar tahun 2000-an ya. Jadi kemudian kami turun ke Papua karena di sana itu daerah hotspot HIV yang cukup tinggi. Di daerah-daerah lain juga seperti Jawa Barat dan lain-lain, tapi khusus untuk Papua karena ada kebijakan untuk pengembangan pendekatan dengan para pemuka agama. Sehingga saya diminta untuk, karena dari dunia kesehatan, sehingga saya diminta untuk itu. Dan juga pengalaman saya menangani teman-teman yang hidup dengan HIV dan AIDS. Di awal-awal itu pasien keberapa itu kami tangani. Dan di situ akhirnya saya justru dikenal waktu itu dari HIV AIDS. Dan ketika masuk ke Papua, saya baru sadar bahwa ternyata di sana pelanggaran HAM-nya luar biasa. Sehingga setelah itu kombinasi lah antara HIV AIDS dan HAM di Papua, jadi daerah konflik. Pada saat yang bersamaan juga konflik di Aceh. Sehingga akhirnya lama-lama saya mulai masuk di dunia advokasi daerah-daerah konflik, yaitu Aceh dan Papua. Ya, kami banyak sekali pelanggaran HAM, di samping juga isu kesehatan. Ternyata isu-isu kesehatan itu ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Dan saya kemudian terlibat lebih banyak itu ke HAM. Jadi kami membentuk Solidaritas Nasional untuk Papua dan Sahabat Aceh, itu untuk menangani misalnya ada penerapan darurat sipil di Aceh, kami harus mengadvokasi teman-teman yang memang keluar dari sana untuk dilindungi karena dianggap separatis ya.
mereka cukup bergumul, jadi kami mendampingi, termasuk juga Papua. Jadi saya di dua kutub ini, Papua dan Aceh, sampai cukup lama mengadvokasi itu. Nah, ketika masuk di situ saya mulai berkenalan akrab misalnya dengan Munir, dengan para tokoh-tokoh aktivis 98 itu saya terlibat di dalam. Ya, karena kami di sana yang bagian kesehatan kan yang harus masuk ke lapangan. Otomatis kami juga ikut terlibat memberikan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat sipil apa sebetulnya yang harus dilakukan, karena terutama juga mendampingi korban-korban perkosaan 98. Dan akhirnya kami coba membuat bersama-sama sih. Tapi ini dari stream gereja ya di Jakarta. Jadi saya terlibat dengan teman-teman di Sobat Peduli. Itu waktu itu di Sobat Peduli ini kerjasama dengan World Vision International. Bagaimana mendampingi korban-korban 98 ya. Ada beberapa yang diperkosa, itu sebetulnya secara undercover ya, kami harus dampingi. Dan tapi kan itu korbannya kita rujuk ke tim relawan kemanusiaan Romo Sandiawan dan lain-lain. Tapi saya terlibat di dalam itu, terutama mendampingi korban-korban. Sejak itu kami buat satu pusat pendampingan, terutama di PGI, dan juga apa yang disebut masyarakat sipil punya Sobat Peduli. Itu khusus untuk mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu di Jakarta. Nah, saya masuk terlibat banyak di situ, sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan di daerah konflik, kami di Jakarta itu kalau ada advokasi rame-rame gitu loh. Ada Munir, ada teman-teman dari LBHI, tokoh-tokoh perempuan lainnya. Otomatis saya kemudian dikenal sama mereka begitu. Jadi sebetulnya itu tanpa sadar saya terserap ke dalam advokasi itu. Nah, itu nyambung dengan studi majority focus studi saya, itu pastoral, yang basisnya pastoral klinis. Jadi di dalamnya kan ada unsur advokasi, sehingga akhirnya saya kemudian lebih banyak terlibat di advokasi. Ya. Begitu menarik tadi ceritanya, sampai pada ternyata Oma ini juga sahabat karibnya Munir, almarhum Munir. Iya, kami akrab sekali dalam soal penanganan teman-teman yang dari Aceh, juga kasus-kasus Papua itu kami dengan Kontras, kemudian YLBHI dan LBH Jakarta, itu akrab sekali kami. Jadi kalau ada apa-apa itu tempat kami untuk berkumpul beramai-ramai untuk misalnya memberikan konferensi pers atau diskusi-diskusi tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai yang mendampingi korban-korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Itu kira-kira mungkin bisa cerita Oma, bagaimana sampai pada Oma menjadi pejuang dari membantu korban dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, sebetulnya kan saya tahun 2012 ya, itu semua kegiatan di Jakarta itu sudah selesai dalam arti bahwa sudah banyak kader-kader yang kita persiapkan dan mereka sudah melanjutkan. Papua, Aceh sudah oke dengan dialognya, hanya memang Papua sampai sekarang masih bergolak. Lalu kemudian HIV/AIDS itu sudah banyak sekali yang istilahnya membantu, dan kemudian aktivis-aktivisnya kita siapkan di seluruh Indonesia dalam konstruksi gereja-gereja ya, dengan mitranya misalnya dari gereja Swiss dan Jerman. Itu saya
saya diminta untuk menjadi advisor program-program itu. Sudah selesai dan kemudian saya sakit tiroid. Saya dapat tiroid dan kemudian waktu itu dokter bilang, ibu udah mulai berumur dan jangan terlalu menghirup CO2 ya, polusi-polusi dari apa tuh yang di Jakarta tuh polusinya luar biasa karena rumah saya di Bekasi. Saya kalau dari Bekasi ke Jakarta itu nyetir mobil, otomatis kan residu-residu dari CO2 itu kan saya hirup gitu loh. Nah, juga karena terlalu capek mungkin ya akhirnya harus ini apa namanya dioperasi. Dan dioperasi kemudian ketahuan bahwa saya sudah mengidap diabetes. Jadi harus banyak istirahat, carilah rumah yang banyak lingkungan hidupnya bagus, jangan terlalu banyak asap polusi dan lain-lain. Saya pikir-pikir lebih baik saya pulang ke Gemit. Jadi Gemit juga kemudian memberikan keluasan karena saya tenaga utusan gereja, jadi saya berkembang di sana. Saya sebagai waktu itu masuk di dalam perwakilan Gemit di Jakarta ya. Jadi saya menulis ke Gemit, saya mau pulang. Sebetulnya itu sekaligus istirahat, pulang untuk istirahat. Mungkin ada sesuatu yang saya bisa bantu di Gemit. Nah, pada saat yang bersamaan Gemit waktu itu sekitar 2013 lagi membutuhkan orang yang bisa melatih pendeta-pendeta yang melayani di lapas dan rumah sakit. Jadi kemudian ketika saya mau pulang mereka langsung dapat tugas baru langsung ke sinode di Badan Diakonia Gemit. Jadi tugas saya itu menjadi supervisor untuk pelayanan di khusus gereja di lapas dan kemudian juga di rumah sakit. Nah, setelah pelayanan-pelayanan ini ternyata di NTT ini saya mulai melihat loh, waktu itu ada kasus trafficking tapi antar daerah ya, bukan antar kota. Meskipun memang antar negara. Meskipun antar negara sudah terjadi tapi belum terlalu terangkat begitu. Jadi kebetulan saya di Badan Diakonia Gemit, kemudian mengikut bersama-sama dengan waktu itu Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Mereka mendampingi korban-korban yang memang kasus burung walet di Medan. Dan itu cukup terkenal. Burung walet ya? Iya, itu banyak sekali anak-anak gadis kita yang direkrut dan kemudian disekap. Ada yang meninggal, ada yang sakit ya. Dan pulang dalam keadaan sakit. Jadi itu kami mendampingi. Lalu sejak itu aku dilibatkan terus karena ada jenazah yang kembali. Ada jenazah yang pulang dan itu warga Gemit. Jadi mereka bilang ini warga Gemit boleh nggak? Jadi kita pergi sambut di Kargo, mendoakannya. Nah di situ saya agak kaget karena di Kargo itu ternyata ada satu tempat untuk menaruh jenazah, tempat jenazah istilahnya. Lalu saya tanya, wah ini hebat sekali ya di Kargo ada tempat jenazah sehingga benar-benar menghargai orangnya. Jadi dia bukan barang rongsokan, tapi dia punya tempat tersendiri begitu. Lalu yang di Kargo itu bilang, iya Bu, soalnya cukup banyak ini pekerja migran Indonesia itu pulang meninggal. Kaget lah Umar di situ. Hah? Banyak ya? Iya banyak. Boleh nggak kalau setiap kali kalau mereka datang, kebetulan waktu itu BP2MI, dia masih BP3 TKI, sekarang kan BP2MI. Boleh nggak kalau ada yang datang, kalau memang ini kita layani. Nah, pada saat yang bersamaan, pergantian pimpinan sinode, lalu saya kemudian dari Badan Diakonia Gemit, kemudian di-shift ke koordinator Badan Pembantu Pelayanan Advokasi Hukum dan Perdamaian. Karena orang tahu bahwa saya ini biasa mengadvokasi
Jadi mereka taruh di situ dan akhirnya sebagian besar kasus yang masuk itu adalah trafficking. Itu kasus yang masuk di kami pertama itu ada beberapa, tapi yang pulang jenazah itu misalnya Yufrinda Selan. Habis itu yang pulang hidup Mama Marian Cekabu. Lalu ada lagi makin lama makin banyak, dan orang pada menganggap bahwa Badan Advokasi Hukum dan Perdamaian Gemit ini bisa tempat pengaduan awal, baru kami bawa mereka ke Polda. Karena sebetulnya kan mereka yang datang itu masih trauma, ya, masih dalam keadaan yang kalau ke polisi aja mereka agak tidak mau begitu. Jadi kemudian kami buka aduan di Gemit, itu cukup banyak yang datang. Dan kasus-kasus yang paling terkenal sampai akhirnya harus turun ke jalan, itu Yufrinda Selan, Mama Marian Cekabu, lalu kemudian ada lagi beberapa, dan terakhir itu Adelina Sau. Nah, sejak itu berbanding lurus dengan soal di kargo, datanglah Suster Laurentina dari Biara Penyelenggara Ilahi. Dia baru ditugaskan di NTT. Sebetulnya dia sudah banyak menangani soal-soal pekerja migran dan juga trafficking. Dia kemudian mengajak kerjasama dengan Gereja Masih Injili di Timor. Nah, kebetulan aku di situ, maka kami berdua ini mulailah menggelar apa yang disebut penyambutan jenazah di kargo. Dari partner penyambut jenazah. Jadi itu betul-betul klop bersama-sama dengan Mama Pendeta Paulina Barapa. Jadi kami bertiga itu yang selalu hadir dengan teman-teman dari masyarakat sipil yang waktu dulu-dulu mengadvokasi trafficking, itu kemudian masuk di situ. Lama-kelamaan ternyata pelayanan kargo ini menjadi sesuatu yang unik gitu loh. Dan semua orang pada datang liput, dan kemudian nama saya berkembang biak lagi. Di NTT bersama-sama Suster Loren, Mama Ina, tapi akhirnya saya yang selalu didorong-dorong di depan gitu loh. Karena memang sudah pengalaman advokasi di Jakarta, baik advokasi dalam soal kebijakan maupun advokasi jalanan. Jadi itu kami gelar betul-betul itu, mengorganisir dan lain-lain, karena memang pengalaman saya di Jakarta dalam soal-soal itu dari 98 ya. Jadi akhirnya jadilah aku pulang, tadinya mau diam-diam, ternyata tidak bisa diam melihat kasus-kasus yang memang ada kaitannya dengan soal keadilan sosial. Nah, ketika saya masih di Sinode di BPP Advokasi Hukum dan Perdamaian, bukan saja trafficking, misalnya soal-soal konflik agraria, soal tambang, misalnya kasus Supul, itu kasus Mangan itu, lalu beberapa kasus tambang, konflik tanah misalnya Pubabu dan lain-lain. Juga akses advokasi untuk keberagaman misalnya. Di Kota Kupang saya pikir tidak ada konflik antar iman ya. Ternyata lumayan juga gitu loh. Di mana ada, tapi itu juga ada soal-soal politik di balik itu ya. Jadi misalnya antara Gereja Katolik dan Protestan, atau kita di internal misalnya dengan Saksi Yehova. Lalu kemudian saya ikut di ujung kasus Masjid Batu Plat. Waktu itu cukup heboh dengan kasus-kasus itu. Dan nah di situ karena mereka tahu saya dari Jakarta, teman-teman di Kupang tahu saya di Jakarta bagaimana, mereka melibatkan di dalam jaringan itu. Dan akhirnya saya ditempatkan di posisi yang paling depan. Masuk lagi di situ. Nah, kalau udah turun ke lapangan itu saya kan otomatis itu semua keluar. Jadi memang istilahnya orang bilang habit ya. Habit dan karakter itu sudah nggak bisa aktivisnya keluar kembali. Iya, aktivisnya keluar, dan akhirnya kependetaan saya itu lebih kepada soal advokasi ketimbang pimpin jemaat. Meskipun juga masih naik mimbar, pimpin perjamuan kudus. Tapi sekarang ini sudah pensiun, jadi saya membantu saja
gereja yang dekat-dekat. Itu tadi kisah dari Oma Pendeta Emi. Jadi Oma, di balik kisah tadi itu, apalagi Oma ini fokus ke akhir-akhir ini fokus di tindak pidana perdagangan orang. Kita tahu di dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini ada istilah mafia. Oh iya, Jadi pernah tidak Oma dihubungi atau dikontak oleh para mafia untuk jangan lagi lah mengurus satu masalah kali, seperti ini? ada satu kali. Itu surat. Oh ya? Ya, dia adalah pelaku dan dia cukup penting di NTT. Saya nggak usah sebut siapa. Dan waktu itu kami buat statement di koran. Nah ini wartawan udah tahu, ini mereka sasar ke aku gitu. Ya kalau konferensi pers ya kita punya hak juga untuk berbicara berdasarkan fakta. Dan itu memang fakta karena konferensi pers itu ternyata si pelaku ini merasa tersinggung bahwa dia disebut sebagai pelaku. Padahal saya bilang diduga sebagai pelaku. Cuma ya mereka baca kan mungkin tidak lengkap statement itu. Lalu dia menulis surat kepada saya, kepada ketua sinode, lalu tembusannya ke berbagai lembaga gitu loh. Seolah-olah saya tidak paham tentang tindak pidana perdagangan orang, tidak paham tentang migran, tetapi bahasanya itu kalau kita baca dengan teliti itu sebetulnya ada ancaman di situ ya. Dan kemudian mencoba istilahnya bahwa saya bukan gembala yang baik, bla bla bla, berbagai persoalan, dan akhirnya saya pikir kalau saya jawab energi habis kita bertengkar ya. Ini kan jemaat juga ya. Jadi saya diamkan saja, lalu kemudian dari sinode juga bilang itu urusan kami, nanti kalau ada apa-apa kami yang jawab. Lalu dari Polda kemudian membackup, Mama diam-diam saja karena kami kan yang mengurus ini, dia punya perkara-perkara itu, dan biarkan saja nanti kan kami akan berhadapan dengan beliau. Tapi kami sudah tahu bahwa kami harus protect juga Mama. Mereka bilang gitu. Saya bilang, saya sudah terbiasa dengan soal-soal ini, jadi biarin saja. Toh dia itu jemaat saja, jadi kalau suatu saat kalau dia mau berdialog, saya siap begitu. Cuma karena dia sudah ditahan, hanya pada suatu saat kami bertemu waktu dia sakit. Saya mau pergi, saya pikirkan dia pakai ini ya di rumah sakit dan itu di kerangkeng ya. Kalau kalau sudah ditahan lalu dirawat itu ternyata tuh tempatnya spesial, jadi aduh kasihan banget gitu. Saya pikir kalau saya pergi nanti dia akan shock dan lain-lain, jadi sudah kebetulan ada teman yang melayani, saya bilang titip ya doa buat beliau. Hanya itu satu kali. Ya, tadi kan Oma menceritakan tentang kisah hidup Oma bersama Munir juga. Nah, kita tahu nih Munir ini juga dulu salah satu pejuang yang dimana pada ujungnya meninggal lah, entah itu dibunuh atau keracunan dan lain sebagainya. Ya itu kesedihan luar biasa karena pada suatu saat saya dan Munir itu cukup dekat. Rumah kami di Bekasi agak dekat-dekatan. Jadi kalau ada apa-apa dia WA, Ibu hati-hati ini lagi di apa. Jadi dia suka memperingatkan kami gitu. Kasus Papua misalnya ada 2 daerah konflik, kami banting-bantingan uang berapa aja, kirim aktivis ke sana. Misalnya itu satu yang di kasus di Wondama, satu kasus di Kimaam, jadi di Merauke sama di daerah dekat Papua Tengah itu. Dan bagaimana aktivisnya turun ke sana untuk menginvestigasi di lapangan. Itu kami berdua cukup ini. Lalu masalah Aceh ketika penerapan darurat sipil itu banyak aktivis Aceh
itu harus keluar dari apa? Dari Aceh, dan kemudian kami tampung di tempat kami gitu loh. Nah, Munir mengatakan bahwa, Bu, ini di tempat saya ini udah nggak aman. Saya bilang oke, nanti kita bikin proteksi tersendiri. Jadi di kantor kami, lalu kemudian juga ada yang di rumah saya. Jadi kami bikin sistem proteksi sampai akhirnya ada yang ke luar negeri dan ada yang kembali ke Aceh setelah aman, setelah tsunami ya. Itu semuanya mulai netral. Nah, di situ itu sangat akrab dengan Munir. Lalu pada suatu saat kami diundang bersama itu ke Belanda. Jadi kami satu delegasi, ada seminar internasional untuk apa. Jadi kemudian Munir, saya, termasuk Mas Teten, Mas Duki. Lalu ada tokoh Papua dari Papua, itu Pak almarhum Agus Alua, itu dia. Kalau nggak salah dia mewakili tokoh Papua, ada beberapa tokoh perempuan, lalu kemudian juga dengan beberapa tokoh Aceh. Jadi kami ke sana itu mengenai good governance dan dalam kaitannya dengan human rights dan penyelesaian daerah-daerah konflik. Nah, aku mewakili sahabat Aceh dan solidaritas nasional untuk Papua. Jadi kita ke sana, beberapa kami harus ke Parlemen Eropa untuk negosiasi bagaimana itu menempuh jalan dialog. Jadi tidak usah penerapan darurat militer, kalau dialog itu jauh lebih baik. Tapi membutuhkan mediasi dari negara-negara yang itu. Jadi itu bersama Munir. Dalam perjalanan ini, Munir itu memilih, itu yang saya sedih. Dia datang belakangan, kami duluan. Kan kami naik istilahnya pesawat udara yang murah, kami naik Emirat. Tapi dia bilang begini, saya memilih yang Indonesia punya, supaya uangnya kembali ke Indonesia. Jadi dia memilih pesawat Indonesia yang kita tahu toh, yang sekarang yang memang yang paling besar. Dan dia bilang supaya uangnya itu kembali ke bangsa Indonesia. Kami rasa kayak kami ini tidak berkebangsaan banget. Jadi kami masih pergi kami turun duluan, kami kemudian tunggu beliau, kami jalan sama-sama. Dan itu dia sangat, kemanusiaannya luar biasa Munir, dan cerdas dia. Bu, sini mari, itu dia pegang aku punya koper-koper itu, karena ini kami jalan sama-sama. Dan itu di situ saya melihat bahwa Munir itu orang yang cukup besar dan dihargai secara internasional. Karena ketika kami mau ke Uni Eropa, kita masuk, itu dia lupa, dia punya kartu identitasnya. Tapi ternyata di dalam ranselnya itu ada identitas dia sebagai aktivis internasional. Dan itu yang menjadi license dia bisa masuk. Dan mereka sangat menghargai beliau. Saya bilang, wah ini senang juga bekerja sama, berteman. Sebetulnya lebih banyak berteman ya. Jadi meskipun dia adik ya, umurnya ini, tapi saya belajar banyak dari Munir. Dia tempat kita berkonsultasi, terutama kalau ada konflik, misalnya tiba-tiba pecah konflik di Papua atau Aceh. Nah, itu yang kemudian membuat saya akrab dengan Munir. Dengan teman-teman juga yang di Kontras, ada beberapa ini, dan kalau ketemu, kalau reunian itu rame itu. Nah, tapi saya senang karena saya masuk dalam lingkaran mereka. Dan kami belajar banyak tentang bagaimana advokasi, bagaimana penerapan hukum dan advokasi. Itu kan dua hal yang kadang-kadang di pihak lain berbeda. Tapi di satu pihak itu adalah satu begitu. Nah, itu yang perkenalan saya dengan Munir cukup lama sampai dia meninggal. Dan pada suatu saat kami kemana ya, mau mediasi kasus Papua. Dia bilang, Ibu bawa
air mineral sendiri, kue sendiri. Saya tidak percaya semua orang kita aktivis ini bisa diracun. Dia sudah sangat menyadari itu, dan ketika dia meninggal di pesawat yang sama yang dia bela betul, itu saya sedih, cukup kami semua sangat sedih. Dan sampai hari ini kasusnya masih belum juga terungkap dengan baik, meskipun pelaku-pelaku lapangannya itu sudah ditangkap dan sudah dihukum, tapi motif dan juga siapa aktor intelektual itu tidak terungkap sampai hari ini. Dan kami tetap akan meneruskan mempertanyakan itu kepada negara. Sampai aku udah pulang, teman-teman di Jakarta lah yang meneruskan. Kami sudah tua toh. Intinya itu semua itu hasil didikan dari oma mereka. Iya, jadi sebetulnya kami saling belajar. Iya. Saya dari keadaan yang sangat lugu sebagai pendeta rumah sakit, tiba-tiba terlibat di dalam lingkaran advokasi yang itu advokasi bukan biasa. Iya. Itu advokasi garis keras itu. Karena berhadapan dengan negara kadangkala, sebetulnya bukan kadangkala tapi sering berhadapan dengan negara, dan kita head to head ya, karena kami punya fakta, tapi kadang-kadang fakta itu diabaikan di dalam soal-soal dialog, maka berteriak jadinya. Padahal itu sebetulnya kan awal-awal minta dialog, minta ini, memberikan data. Malah waktu kasus-kasus HAM itu akan ada tim pencari fakta dan lain-lain. Itu hasilnya juga tidak terlalu signifikan untuk bagaimana penindakan terhadap pelaku-pelaku pelanggaran HAM sampai hari ini. Oke, Oma, terima kasih banyak. Sungguh menarik cerita atau kisah perjalanan hidup Oma. Iya, sama-sama. Jadi, sahabat Katong Bacerita, kalau misalkan kita dengar tadi, kita sebagai anak muda sebenarnya tersinggung karena kita lihat kisah dari Oma ini dari kecil sampai tua itu seakan-akan tidak seperti yang kita miliki sekarang, bebas dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada sepatah dua kata dari Oma untuk kami anak-anak muda yang sekarang taunya hanya ya bersenang-senang lah istilahnya. Sekarang ini semua fasilitas begitu mudah ya. Kalau dulu fasilitas komunikasi aja susahnya luar biasa. Tapi kami bisa menembus rintangan-rintangan komunikasi yang luar biasa itu. Dulu kan mau hubungi teman yang lain itu pakai koin, mesti pakai pager, dan tidak seperti WA dan Twitter yang 1 detik sampai ke teman-teman yang lain. Nah, cuma godaannya banyak. Ketika semua fasilitasnya itu sudah modern dan tersedia, maka kita terjebak pada soal kita suka yang siap saji, yang sudah siap pakai. Iya, betul. Kita tinggal akses aja. Dan akhirnya kalau dulu kami sebelum sesuatu disiapkan kami harus pikir panjang dulu. Jadi otak ini kami harus olah sampai bagaimana cara supaya dia kreatif. Nah, anak muda sekarang itu yang harus kemudian dieksplor. Dengan fasilitas yang banyak ini bagaimana itu pola perilaku dan pola pikir itu memang betul-betul harusnya kreatif dan bisa menjadi orang-orang yang saya berpikir sekarang ini banyak anak muda hebat gitu loh, kreatif banget. Cuma persoalan bagaimana negara memberikan akses dan ruang. Itu yang sebetulnya kami ini anak-anak muda ini punya kreativitas yang begitu bagus, lalu kemudian akses komunikasi dan dunia digital ini sudah sangat baik. Kenapa mereka kemudian menjadi saya nggak mau menuduh bahwa mereka tidak kreatif atau mereka terlena. Ya kami dulu juga terlena lah. Orang dengan radio aja bisa jadi persoalan kan. Tapi bagaimana akses dan juga
pola-pola perilaku dan juga saya mau mengatakan bahwa ada satu yang sebetulnya mulai menurun di kami semua sebetulnya, baik anak muda maupun generasi yang sekarang, termasuk kami, yaitu sadar nggak kita lagi membangun satu negara, sadar nggak secara bangsa dan negara kita ini punya tanggung jawab berat loh di situ. Sehingga kemarin mereka tanya, kenapa mama itu kok setia banget di kargo? Pergi untuk jemput. Ada yang kan sampai bully. Ini pendeta dia dan suster nggak ada kerjaan, pergi hanya berdoa doang gitu loh. Saya bilang enggak, itu karena kami punya nasionalisme cukup tinggi. Di mana kehadiran kami itu menghargai orang yang pulang yang sudah tidak dihargai di negeri orang. Itu gerakan nasionalisme kami, saya bilang gitu. Nah pertanyaannya, kalian masih punya nggak? Gitu. Karena di dunia yang siap saji dan segala sesuatu sudah tersedia, itu memanjakan kita untuk malas pikir. Itu godaan. Padahal sebetulnya untuk membangun suatu bangsa, itu orang harus berpikir keras. Pikirannya itu harus diolah dengan baik. Nah, itu godaan zaman sekarang di dunia digitalisasi ini gitu. Saya suka bilang teman-teman anak muda, kalau sudah pergi belajar di negeri orang, jangan lupa pulang. Itu sederhana saja. Karena nanti kalau kau terlalu asik di situ, kau pulang kau sudah tidak punya tanah dan tidak punya apa lagi karena orang lain sudah masuk dan mengambil alih itu. Padahal pusarmu, hidupmu itu dibentuk di situ. Yang satu yang saya suka bilang, jangan malu menjadi orang di desa, karena desa itu sekarang bukan masa lalu. Itu bisa jadi masa depan bagi anak muda sebenarnya. Ya pesan saya sederhana itu aja. Kalau sudah oke, mari kita pulang dan bangun tanahnya, jangan ke aku yang terlambat. Sudah 50-an baru pulang gitu loh. Oke. Terima kasih Oma, sudah kita sama-sama baca cerita di podcast Katong Bercerita. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita bisa baca cerita kembali. Baik. Mungkin dengan topik yang berbeda. Baik. Terima kasih banyak Oma. Terima kasih banyak sahabat Katong Bercerita. Salam Katong Bercerita. Salam.